Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai penjadwalan menggunakan algoritma genetika pada Alfamart Sengatin. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Diana Tamar, Jasa Fitri, dan saya sendiri Widya Trisha Putri. Lalu studi kasus yang kami ambil itu Alfamart yang berada di Sengatin, tepatnya di kilometer 26, yang memberlakukan 7 hari kerja dengan jatah libur untuk karyawan diatur 1 kali libur dalam 1 minggu. Alfamart ini memiliki 7 orang karyawan dengan 2 pembagian shift. Shift yang pertama itu shift pagi, ada 3 karyawan yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Shift kedua yaitu shift siang, 3 karyawan yang bekerja dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Untuk ketentuan rotasinya itu semua karyawan bekerja dalam seminggu 3 kali shift pagi dan 3 kali shift siang. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan representasi kromosom. Kromosom diwakili oleh sebuah array yang menggambarkan jadwal kerja karyawan untuk seminggu. Masing-masing karyawan akan memiliki array dengan 7 posisi, 1 untuk setiap hari dalam seminggu. Misalnya, 1 untuk shift pagi, 2 untuk shift siang, dan 0 untuk libur. Berikut ada tabel populasi awal untuk individu 1 atau karyawan 1 pada hari Senin itu mendapat shift pagi, hari Selasa itu shift siang, hari Rabu shift pagi, hari Kamis itu libur, Jumat shift pagi, dan Sabtu libur, Minggu itu shift pagi. Untuk langkah kedua itu perhitungan fitness. Untuk langkah menghitung fitness, yang pertama itu menghitung jumlah karyawan pada shift pagi, siang, dan libur setiap hari. Yang kedua, menentukan pelanggaran pada shift pagi, 3 atau 4 karyawan, shift siang itu 3 karyawan, dan libur 2 karyawan. Untuk menambahkan penalti untuk rotasi shift yang tidak merata dengan rumus 1/1 ditambah total pelanggaran. Yang misalkan individu 1 itu melakukan pelanggaran 3 kali dengan nilai fitness 0,25. Ini untuk keseluruhan fitness dari 7 karyawan dengan total 2,165. Untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya Diana Tama. Baiklah, selanjutnya adalah menghitung probabilitas. Rumusnya adalah hasil dari nilai fitness ini dibagi dengan total fitness yang ada. Misalnya untuk individu 1, nilai fitness dari individu 1 kan adalah 0,25. Jadi dibagi dengan total fitnessnya 2,165. Jadi hasilnya adalah 0,115. Nah, untuk selanjutnya juga begitu, juga sama. Langkah yang selanjutnya adalah proses seleksi dengan roulette wheel selection. Setiap kromosom mendapatkan segmen pada roda roulette berdasarkan probabilitasnya. Probabilitas kumulatif digunakan untuk menentukan batas setiap segmen. Berikut adalah probabilitas kumulatif untuk setiap segmennya. Cara mencari probabilitas kumulatif adalah hasil dari probabilitas probabilitas ditambah dengan hasil kumulatifnya. Dimisalkan seperti berikut, individu 1 ini belum ada, jadi dimisalkan sebagai 0, terus ditambah dengan hasil kumulatifnya yaitu 0,115 untuk individu 1. Nah, untuk selanjutnya misalnya hasil kumulatifnya 0,115 ditambah dengan hasil dari probabilitasnya yaitu 0,153. Begitu juga untuk individu-individu selanjutnya. Kemudian dilakukan untuk mendapatkan kromosom dilakukan pada aku potong lagi lah. Dia lah, masih aja tadi. Dilakukan pada roulette wheel selection. Kemudian ketika sudah melakukan apa sih namanya?
Bisa. Perlunya briefing. Itu rule tidak. Roulette wheel. Iya. Jadi ini bilang apa? Roulette wheel. Iya. Iya. Ini seleksi roulette wheel. 1, 2, 3. Setelah melakukan seleksi pada roulette wheel, selanjutnya kita menentukan bilangan acak yang ada untuk melakukan pertukaran. Misalnya individu 1 dengan individu 3 dilakukan pertukaran, misalnya dan berikut hasilnya. Individu 1 sudah diganti dengan individu 3, begitu pula yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reza Sapitri. Selanjutnya akan dilakukan proses crossover. Pada proses crossover dilakukan dengan tingkat crossover sebesar 0,7. Pasangan individu dipilih secara acak, lalu beberapa gen dalam kromosom mereka dipertukarkan. Hasilnya adalah individu baru yang membawa sifat dari kedua induk. Tujuan dari crossover ini adalah untuk menciptakan jadwal baru dengan memadukan gen dari 2 individu. Langkah yang pertama yaitu memilih pasangan secara acak. Di sini individu 1 akan dipasangkan dengan individu 6, individu 2 akan dipasangkan dengan individu 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan bilangan randomizable dari 1 sampai dengan 6, dikarenakan sebelumnya memiliki 7 individu. Didapatkan hasil randomnya yaitu untuk bilangan pertama yaitu 5, individu kedua 6, individu ketiga 3, dan seterusnya. Selanjutnya melakukan crossover. Pada langkah ini, yang pertama yaitu memilih individu acak seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu menentukan titik potong yang ditentukan di hasil randomizable sini. Didapatkan menghasilkan offspring sebagai berikut. Individu 1 diambil 5 dan selebihnya akan diambil dari individu ke-6. Begitu juga dengan crossover kedua, yang diambil dari individu yang pertama yaitu 6 dan selebihnya akan diambil dari individu ke-4. Dan seterusnya sampai crossover yang ke-7. Langkah selanjutnya setelah dilakukan crossover, maka akan dilakukan mutasi gen, di mana mutasi gen ini dilakukan untuk menjaga keberagaman populasi. Gen tertentu dalam kromosom diubah secara acak ke nilai yang berbeda. Misalnya gen pada indeks ke-5, nilai saat ini yaitu ada 1 dan akan diubah ke 2. Hasil ini didapat dari crossover sebelumnya. Didapatkan crossover sebelumnya sebagai berikut, maka akan diubah menjadi sebagai berikut. Hal ini juga dilakukan ke hasil offspring seterusnya, sehingga didapatkan hasil populasi baru sebagai berikut. Setelah dihitung nilai fitnessnya, di sini semua sudah optimal karena total sudah 7. Namun pada populasi ini belum memenuhi aturan karena pada hari Kamis masih ada banyak yang libur, sedangkan harusnya hanya 1 karyawan saja yang libur. Sehingga dilakukan pertukaran yang didapatkan hasil tabel populasi sebagai yang tertera di layar. Setelah dilakukan iterasi, populasi baru dihitung nilai fitnessnya, maka sudah optimal. Karena semua individu sudah mencapai nilai angka 1, yang berarti jadwal kerja sudah memenuhi aturan. Algoritma genetika efektif untuk menyelesaikan masalah penjadwalan seperti kasus di Alfamart Sengerti ini. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.